Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, welcome back again di pembahasan top moment serial One Piece. Bicara masalah hoki, kita pernah tuh menyinggung ada 3 karakter luar biasa yang menimpa Buggy di Marineford, ada Usopp di Dressrosa, terus hingga Kinemon nih yang kesalahannya adalah membaca pesan, membawa keberuntungan untuk menuju pertarungan guys. Nah, selain ketiga orang dan momen gokil mereka tersebut guys, masih ada beberapa momen yang dialami Luffy beserta para kru nih yang membuat mereka tuh masih terus berlayar hingga detik ini. So, apa ajakah 7 momen super beruntung yang dialami Luffy dan kawan-kawan? Dan udah aku rangkum guys, khusus buat kalian. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Pertama, meski kita mengakui kalau Buggy sebagai salah satu karakter yang beruntung, nyatanya di beberapa kesempatan, keberuntungan itu sama sekali nggak berpihak kepada dia guys. Apalagi semisal itu menyangkut masalah dengan Our Bakasencho. Di pertemuan pertama mereka aja, Buggy harus dibuat malu oleh Luffy beserta Nami dan Zoro. Yang mana ketika itu menimbulkan rasa dendam tersendiri untuk Buggy kepada Luffy. Nah, di Lagoon Town, pada sebuah kesempatan, Buggy itu seharusnya bisa membalaskan dendam sepenuhnya kepada Luffy. Malah bisa menghabisi nyawanya. Lagoon Town sendiri adalah tempat yang menjadi saksi kematian sang raja bajak laut, Goldie Roger. Ketika Luffy dan kawan-kawan mampir ke sini guys, Luffy sendiri tuh begitu antusias untuk melihat tempat yang menjadi pertemuan antara raja bajak laut dengan ajalnya itu. Saking girangnya, Luffy itu sampai ke alun-alun, tempat di mana eksekusi itu berlangsung, dan bermain-main dengan tiang gantungan. Padahal di sisi lain ada Alvida yang telah beraliansi dengan Buggy, yang sedang menyiapkan rencana untuk sama-sama membalaskan dendam. Dan bener aja nih, Luffy berhasil ditangkap guys. Dan tempat yang menjadi kisah akhir Goldie Roger berkesempatan menjadi tempat terakhir Luffy menghembuskan nafasnya juga. Tapi raut kepanikan sama sekali gak muncul dari wajah Luffy. Dia malah tersenyum dengan bangga. Dan ketika Buggy akan menebas kepala Luffy, namun tepat sebelum pedang tersebut memenggal leher Luffy guys, ada petir bukan sembarang petir nih menyambar tubuh Buggy guys. Dan kesempatan tersebut gak disia-siakan oleh Luffy untuk lepas dan melarikan diri. Next, momen beruntung yang kedua kita isi di arc Skypiea. Kisah di sini diisi nih dengan berbagai cerita menarik, kayak mulai dari histori Pulau Langit itu sendiri, terus pertarungan yang terus-terusan terjadi, antagonis Enel yang luar biasa kuat guys, hingga kisah Nolan yang diperkenalkan. Malahan salah satu teori gila, yaitu mengenai letak One Piece berkaitan erat dengan arc Skypiea ini guys. Namun bagi kita ya, fans yang menikmati cerita, tentu yang paling memorable ya terletak pada pertarungan luar biasa antara Enel dengan Luffy. Enel bisa dibilang sebagai salah satu karakter dengan kekuatan buah iblis yang gila sih, bernama Goro-Goro no Mi dan bertipe Logia. Enel mampu memanipulasi petir sesuka hatinya guys. Serangan yang dihasilkan dari petirnya ini juga kelewat edan sih. Ya bayangin aja kesentrum kabel aja udah bikin kita kejang-kejang ya kan. Gimana ini petir beneran coy. Maka dari itu, pasukan kesatria dari suku langit hingga beberapa kru topi jerami pun ya dibuat kewalahan dengan daya rusak yang dimiliki oleh Enel. Sampai kemudian tibalah Luffy turun tangan guys. Sempat diremehkan, tapi rupanya Luffy emang terlahir dan ditakdirkan untuk melawan Enel. Lantaran buah iblis Gomu-Gomu no Mi yang berkekuatan karet itu membawa sifat alami, yaitu berupa isolator yang mampu meredam aliran listrik guys. Alhasil, bentuk serangan apapun yang dilancarkan Enel kepada Luffy ya bisa dimentahkan dengan mudah atau bahkan gak berdampak sama sekali. Makanya Enel yang selama ini berkuasa di Pulau Langit menemui kekalahannya guys di hadapan Luffy. Ini jujur ya, pas aku nonton ini tuh kayak bener-bener mind blowing gitu loh guys. Kita sempat dibikin pusing ya kan, gimana nih cara ngalahin ini orang gitu, kayak susah banget gak mati-mati ya kan. Bisa-bisanya kita ngelupain prinsip sesimpel itu. Di sini kayak seolah Oda Sensei itu memberitahu ke kita bahwa elemen Logia pun bisa kalah dengan sesuatu yang menjadi counter alaminya. Next momen selanjutnya yaitu arc Enies Lobby guys, yang bisa kita kenobatkan sebagai salah satu arc terbaik lah, karena di dalamnya terdapat momen suka duka yang mengaduk-aduk emosional kita. Enies Lobby kan menjadi titik balik perlawanan SAP Crew terhadap pemerintah dunia guys. Semua tindakan gila tersebut dilakukan semata-mata demi menyelamatkan salah satu nakama, ya Nico Robin. Pertarungan yang luar biasa pun terjadi. Sampai pembakaran bendera pemerintah dunia juga menjadi tanda api pertarungan kedua pihak ini dimulai guys. Khususnya di pertarungan sengit antara Luffy dengan Rob Lucci. Sampai-sampai debut Gear Second
juga diperlihatkan di arc ini. Meski saat itu Luffy bisa menang dari Rob Lucci dan Robin berhasil bisa mereka selamatkan guys, perjuangan mereka itu belum sepenuhnya usai karena Buster Call yang ditunjukkan untuk memanggil pasukan angkatan laut dalam jumlah yang besar udah disiapkan demi bisa menahan mereka. Beruntung di ujung pelarian mereka dengan gak disangka-sangka Going Merry itu muncul di hadapan semuanya guys untuk menjalankan tugas terakhirnya. Saat akan menuju ke kapal, tawa kebahagiaan itu pun hadir di setiap wajah para nakama. Sekali lagi dan untuk yang terakhir kalinya, mereka itu berlayar untuk menyelamatkan diri. Momen keberuntungan dan mengharukan ini kemudian ditutup dengan penenggalaman Going Merry yang mengundang air mata bagi siapapun yang menontonnya. Lanjut kita menuju keberuntungan berikutnya guys, yang menghampiri para nakama di arc Sabaody Island. Di sini SHP Crew mulai merencanakan nih kepergian mereka ke New World. Namun itu semua nggak berjalan mulus, di mana si Camie ditangkap dan akan dijual menjadi budak. Masalah ini berbuntut panjang, mulai dari keterlibatan SHP Crew dengan Tenryubito hingga kedatangan pasukan angkatan laut dalam jumlah yang besar guys. Yang paling merepotkan adalah kemunculan Kuzan yang untungnya bisa diimbangi oleh Relic. Well, momen keberuntungannya sih ada pada saat Kuma datang. Meskipun di saat yang sama, bagi para nakama, Kuma itu merupakan mimpi buruk bagi mereka. Mengingat kejadian di Thriller Bark, dan bener aja, Kuma dengan mudah mengalahkan Luffy dan kawan-kawan guys. Sampai-sampai membuat Luffy merasa putus asa untuk pertama kalinya, karena dihilangkannya para nakama satu persatu. Rupanya hal itu sendiri menjadi momen super hoki bagi mereka semua guys. Karena Kuma menempatkan para nakama dan Luffy seolah di tempat mereka itu bisa mengembangkan diri. Dan juga menyelamatkan dari kemungkinan terburuk andai Luffy dan kawan-kawan masih stay di Sabaody. Ya, bukan tertangkap yang menjadi skenario terburuknya, melainkan kekuatan para nakama akan terus stagnan dan tanpa perkembangan. Momen beruntung berikutnya terjadi di arc Impel Down. Saat mengetahui kakaknya ditangkap dan dipenjara pada sebuah penjara terbaik di dunia, Luffy tentu gak bakal diem aja guys. Dibantu oleh buah Hankook, Luffy sukses menyusup ke dalam Impel Down. Terlebih dia tuh sempat bertemu dengan sobat karibnya, Bon Clay. Petualangannya pun menelusuri tingkat demi tingkat dilakukan guys. Namun, masalah terbesarnya adalah ketika dia berhadapan dengan sang kepala sipir, Magellan. Kekuatan yang dimiliki Magellan ini kan bukan kekuatan yang remeh. Sebab dia itu bisa menghasilkan racun berkat buah iblis paramesianya guys, yang bernama Doku Doku no Mi. Tentu bukan perkara mudah bagi Luffy bisa luput dari Magellan. Pertarungan di awal membawa kemenangan bagi Magellan, yang mana racunnya mulai menggerogoti tubuh Luffy. Untungnya ada Bon Clay yang mencoba menyelamatkan Luffy, tapi keberuntungan utamanya bukan di situ guys. Tepatnya saat mereka berdua bisa pergi ke Paradise yang menjadi markas Ivanov. Ditambah Ivanov adalah orang yang bisa memanipulasi hormon berkat buah iblis Horu-Horu no Mi. Luffy yang saat itu sedang berada di ambang hidup dan mati berkat racun yang menjalar ke tubuh Luffy, nyaris membuat dia itu meregang nyawa. Kemudian Ivanov terus nih mengupayakan agar Luffy bisa selamat. Sampai-sampai umur Luffy sendiri yang menjadi taruhannya. Operasi yang dilakukan pun akhirnya sukses. Luffy benar-benar bisa selamat guys. Dapat bonus pula ya kan dari Ivanov, yang mana Luffy bisa sedikit kebal dari racun milik Magellan. Semisal nggak ketemu Ivanov dan nggak ditolong sama Bon Clay, wah udah nggak kebayang sih gimana nasib Luffy ini. Momen berikutnya yaitu usai lolos dari Impel Down, misi berat Luffy selanjutnya adalah menyelamatkan sang kakak, Ace. Pertarungan begitu intens pun menjadi misi untuk melepaskan Ace dari panggung eksekusi dan hal itu sangat sulit untuk diwujudkan. Selain berhadapan dengan para pasukan, terus beberapa Shichibukai dan juga dengan Admiral yang super duper kuat guys, Luffy berpacu dengan waktu pemenggalan kepala Ace. Luffy dengan tekad besarnya berusaha sekuat tenaga menerobos setiap halangan yang ada. Tapi lagi dan lagi semua rintangan itu selalu bisa menghadang sehingga gak memberikan waktu yang cukup bagi Luffy untuk benar-benar bisa sampai kepada Ace. Nasib luar biasa pun terjadi guys. Tanpa sadar Luffy membangkitkan Haushoku Haki miliknya dengan meneriakkan kata berhenti. Dan dalam sekejap, kekuatan tersebut itu memberikan intimidasi yang sangat kuat, yang juga membuat penjaga yang bertugas menebas kepala Ace pingsan seketika guys. Dan terakhir nih, momen super beruntung yang menimpa Luffy dan kawan-kawan yaitu di arc Whole Cake Island. Di perjalanan menuju Whole Cake Island demi menjemput Sanji guys, mereka itu merasakan kelaparan yang teramat sangat. Terlebih dengan gak adanya sosok koki di kapal mereka, membuat mereka itu kesulitan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Kondisi ini membuat Luffy makan sembarangan guys. Sialnya salah satu yang dia makan itu adalah ikan beracun.
Tubuh Luffy pun langsung lemas seketika karena efek dari racun tersebut. Malahan Luffy udah berada di keadaan sekarat, yang mana kematian itu udah mendekat. Beruntungnya nggak lama kemudian guys, kapal Jarma Double Six pun melintas bersamaan. Saat itu Reiju, salah satu saudara dari Sanji, seolah bisa memahami gejala yang dialami Luffy. Berbeda dengan tingkah sombongnya para Vinsmoke lainnya nih, Reiju justru bersedia membantu Luffy menetralkan racun tersebut. Dan akhirnya Luffy pun berhasil diselamatkan. Coba kalau gagal guys, bukan karena Big Mom, bukan juga karena Kaido, tapi Awar Bakasencho justru tumbang sama ikan. Ya, dengan selamatnya Luffy dari racun tadi, membuat perjalanan mereka itu bisa sampai di Whole Cake Island. Meski menghadapi berbagai kejadian yang gak mudah, Luffy itu akhirnya bisa membawa kembali Sanji guys. Namun di beberapa chapter kemarin, kita diberitahu kalau rupanya ada anggota keluarga Vinsmoke yang rupanya gagal melarikan diri. Termasuk keberuntungan juga sih guys. Luffy dan kawan-kawan itu bisa kembali ke Wano dengan selamat. Oke, itu dia tadi guys, momen super beruntung yang menimpa Luffy dan para nakamanya nih. Meski kita sebut keberuntungan, tapi semua itu nggak lepas dari usaha panjang yang dilewatin. So, dari deretan tadi, mana yang jadi favorit kalian? So, see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.